Itu ada sepeda yang rodanya 3 tuh pit-pitan yang kecil. Ya, tahu saya tahu. Itu kan anak guru tetangga, punya kan anak guru. Saya tiap hari bagian dorong aja. Nggak pernah kebagian ngebos. Iya. Akhirnya cerita sama ibu saya kan, pengen dong, kata saya kayak itu. Kata ibu saya, nggak punya uang di mana. Nanti disunat. Kan punya duit. Ya, kalau ya. Nah, waktu disunat punya duit itu, saya dapat Rp750. Berapa? Rp750. Ini tahun berapa? Tahun 75. 76. Oke. Nah, saya kan pede tuh kalau cerita, oh saya punya sepeda nih, punya duit. Ibu saya bawa saya ke pasar. Di pasar ibu saya beli emas setengah gram. Marah lah saya. Karena itu uangnya. Mau saya dong enak aja pakai emas. Iya, emasnya buat saya. Buat Pak Deddy? Dimasukin di sini. Oke. Pak, boleh deketan ke mic? Dimasukin di sini. Kemudian, ya saya ngamuk kan. Marah, ditendangin lah belanjaan ibu saya tuh. Merica saya tendangin. Kemiri saya tendangin. Ibu saya bertahan. Itu yang punya, Singko yang punya. Tokonya udah tukerin aja sepedanya sama cincin. Ibu saya nggak mau. Maksudnya tukerin sama cincin, Pak? Artinya gini, udah cincinnya keluarin. Ini sepeda, cincinnya diambil. Nah, itu dianggap pembayaran. Mereka tuker gitu loh. Nggak mau. Ibu saya nggak bisa. Saya nangis sampai rumah, ya udah pasrah. Kalah sama ibu saya. Waktu SD kelas 1, orang-orang gembala kambing tuh. Nah, gembala kambing, domba ya. Saya pengen dong kayak orang gembala domba. Saya bilang, uangnya dari mana jual? Itu cincin saya laku Rp8.000. Dari 700? 750. Akhirnya beli kambing dengan harga Rp7.500. Yang 500 bikin kandang. Dari situ saya menjadi pengembala. Jumlah domba saya sangat banyak, berkembang terus. Ibu saya nemenin setiap hari. Jadi kalau nyabit rumput musim hujan begini, ibu saya nemenin. Nyabit rumput hujan, nanti biasa kita dapat jamur. Dapat tuh jamur, dimasak di rumah. Kalau malam-malam saya sama ibu saya suka ngambil belalang. Pakai obor. Ibu saya dampingin saya ngambil belalang untuk bekal makan besok. Untuk maksudnya? Iya, itu digoreng. Apanya? Belalangnya. Bukan dijual? Digoreng untuk bakal makan. Dan ibu saya itu orang yang tidak pernah menyusahin bapak. Jadi kalau beras lagi nggak punya, ibu saya kan suka pakai, dulu itu orangnya suang ya, ditindik pakai emas. Yang kecil itu dia pergi ke pasar, dia jual sebelah. Nanti kalau udah nggak punya beras lagi, dia pergi lagi ke pasar, dia jual lagi sebelah. Dan yang menarik adalah ketika anak-anaknya makan, dia tidak pernah makan. Dia duduk, dia perhatikan anaknya yang lagi makan. Ini kan kalau gajian bapak saya itu kan hanya cukup untuk 3 hari. Ya, prajurit kan, anaknya 9. Nah, kemudian waktu makan itu, kadang kami itu garam, makannya dikasih digoreng, terus kemudian dikasih bawang, dimasukin ke ke toples. Itu bekal makan kami. Dan ibu saya selalu lihat dari sudut. Ketika saya tanya, saya kan manggilnya Mi, udah makan belum? Mi saya bilang, udah jangan mikirin Mi, makan aja. Saya baru tahu ketika saya udah jadi wakil bupati, ibu saya itu kan kehilangan daya ingatnya. Itu 5 tahun. Ketika usia saya 22 tahun, ibu saya udah kehilangan daya ingat. Dia nggak kenal saya, kalau ketemu saya harus cerita dulu panjang baru dia meluk saya. Dan bilang, Didi, dokter mengatakan ibu saya itu karena sering menahan lapar. Rupanya. Dan tidak, akibat menahan lapar, ibu saya tidak tidur. And that's a fact to bring. Iya, dia malam tuh di kamar, beresin rumah buat anak-anaknya. Nyiapin lagi jam 4 pagi buat makan anak-anaknya, kan harus ada yang sekolah. Nah, pasti semua anak-anaknya sekolah dan jadi sarjana. Dan itu dampaknya dia tidak tidur, akhirnya mengalami kerusakan. Dan dia tidak cerita itu. Dan saya baru tahu. Jadi ini Bapak ada di sini, itu adalah pengorbanan seseorang. Ibu saya. Kalau bapak saya umurnya sekarang 91 tahun, itu pengorbanan ibu saya. Bapak saya makannya dipisahin, harus bergizi. Gelasnya beda, piringnya beda, tempat nasinya beda. Dan ibu saya melindungi bapak saya. Dan punya anak 9, anaknya sekolah. Tak ada satu jengkal tanah pun kami yang terjual. Ibu saya tidak pernah jajan di warung. Kalau dia belanja ke warung, dia beli kebutuhan untuk anak-anaknya. Dan kadang kalau dia pergi ke warung sembunyi, karena takut anaknya ikut. Kalau anaknya ikut, nanti terganggu regulasi belanjanya. Makanya saya ketika memimpin, saya katakan, siapa guru ekonomi ibu di dunia ini? Ibu saya. Karena tanpa pendapatan tiap bulan, yang pasti bisa menyekolahkan anaknya dan tidak ada aset yang dijual. Nah, sehingga ketika ibu saya meninggal tahun 2023 bulan Februari, saya tahun berapa? 2023 wakil bupati waktu itu,
2023. 2003. 2023. Saya sumpah di depan kuburan bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk membantu orang yang sebaya dengan Umi atau siapapun yang jadi masalah, dan itu adalah ibu. Jadi kalau apa sih yang buat energi saya sampai hari ini kok nggak berhenti? Sebenarnya bukan politik, ibu saya.